Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini UTRnet akan membuat tutorial cara melakukan reset modem fiber home dari provider IndiHome. Reset adalah upaya agar modem kembali ke bawaan pabrik sehingga kita bisa melakukan pengaturan atau setting dari awal atau dari nol. Ada beberapa alasan mengapa kita melakukan reset modem. Pertama, kita mungkin lupa password untuk login ke modem, karena biasanya untuk keamanan modem kita kadang-kadang juga melakukan atau mengubah password untuk login ke modem, namun kemudian kita lupa. Kedua, reset adalah salah satu upaya jika kita lupa password untuk login ke WiFi, untuk login ke WiFi, karena terkadang kita juga sebagai pemilik internet suka lupa akan passwordnya, sehingga dengan melakukan reset kita bisa mengubah password WiFi. Ketiga, salah satu upaya jika modem bermasalah, misalnya tidak terhubung dengan internet. Keempat, bisa saja ini untuk mengatasi jika mungkin tiba-tiba internet kita lemot, maka kita selain melakukan reset juga bisa melakukan reset modem. Kelima, untuk mengatasi jika kita salah melakukan setting, misalnya kita iseng-iseng melakukan setting, ternyata settingnya bermasalah, dan untuk melakukan ke pengaturan awal, maka kita perlu melakukan reset modem. Kemudian kita coba sekarang mengenal modemnya. Di bagian depan ini ada lampu-lampu indikator. Kemudian di bagian samping ini ada colokan untuk melakukan reset, kemudian tombol untuk mengaktifkan WLAN atau WiFi dan WPS. Di bagian belakang ada port-port, ini port untuk telepon ke IPTV, internet, dan juga ada port USB dan power serta tombol untuk melakukan on off. Dan yang terpenting teman-teman, sebelum melakukan reset kita lihat ke bagian bawah dari modem ya. Ini tolong diperhatikan. Yang pertama kita perhatikan adalah modelnya. Ini model fiber home-nya adalah HG6145F. Ini beda dengan versi sebelumnya HG6243C. Nanti akan saya jelaskan perbedaannya. Kemudian web IP-nya ini adalah alamat untuk membuka login ke modemnya, yakni 192.168.1.1. Kemudian username dan password untuk login ke modem, yakni user, dan passwordnya adalah user1234. Sementara WLAN SSID ini adalah nama dari WiFi-nya. Ini adalah nama bawaannya. Untuk tipe ini ada dua frekuensi WiFi, yakni 2,4 GHz dan 5 GHz. Sementara model sebelumnya hanya ada satu, yakni 2,4 GHz. Nama WiFi atau SSID default atau bawaan ini memang cukup sulit, untuk itu teman-teman perlu memperhatikannya. Sementara WLAN key ini adalah password untuk masuk ke WiFi, baik untuk yang 2,4G maupun yang 5G, passwordnya sama. Karena passwordnya cukup sulit, maka teman-teman perlu mencatatnya. Saya jelaskan juga di sini bahwa saat ini sudah banyak modem yang mempunyai dua frekuensi, yakni 2,4 dan 5 GHz ini. Sementara itu juga sudah banyak perangkat, baik HP maupun laptop, yang juga bisa menangkap frekuensi 2,4G dan 5G. Mengenai perbedaannya saya jelaskan sedikit di sini yang terpenting, yakni WiFi 2,4 GHz mempunyai daya jangkau dan daya tembus yang kuat. Misalnya mampu menembus tembok, namun kecepatannya rendah. Sementara WiFi yang 5G atau 5 GHz mempunyai kecepatan yang lebih tinggi, namun daya jangkau dan tembusnya agak lebih kurang dari yang 2,4 GHz. Untuk itu dalam penggunaannya disesuaikan dengan keperluan teman-teman sekalian. Selanjutnya kita akan melakukan reset modem.
Nah, sekarang kita baru melakukan reset. Di sini kita memerlukan sebuah alat untuk mencolok modemnya. Saya menggunakan klip, bisa juga dengan jarum. Kita coba, ini lampu saya matikan terlebih dahulu agar lebih jelas. Yang perlu diperhatikan di sini adalah indikatornya. Selanjutnya kita colok tombol resetnya. Perhatikan lampu-lampu indikatornya mati dan akan menyala kembali. Kita lepas klip dari tombol reset. Ya. Di sini yang menyala pertama adalah tombol power. Namun karena prosesnya cukup lama, maka saya percepat saja ya. Oke, saya percepat saja prosesnya karena tadi proses untuk menyalanya lampu indikator ini cukup lama. Yang terpenting di sini adalah sudah menyala lampu power, kemudian lampu atau indikator PON. PON ini adalah yang berasal dari kabel fiber optik. Kemudian internet juga sudah menyala, serta WLAN. WLAN ini adalah sinyal WiFi-nya ya. Jadi nanti kalau ini tidak nyala maka WiFi-nya tidak ada. Kemudian PON ini adalah kabel telepon, ini bisa diabaikan ya. Yang terpenting adalah yang 4 ini. Nah, setelah kita melakukan reset modem, maka saatnya kita sekarang melakukan setting modem. Untuk itu kita bisa ke komputer, laptop, atau ke HP. Konfigurasi atau setting modem bisa dengan menggunakan laptop atau dengan menggunakan HP. Namun di sini saya menggunakan laptop agar lebih mudah dan lebih enak untuk dilihat. Caranya sama saja ya jika teman-teman menggunakan HP maupun dengan menggunakan laptop. Pertama, kita hubungkan dulu laptop ataupun HP dengan WiFi dari modem. Kita buka WiFi-nya. Kemudian kita cari nama WiFi-nya. Sudah terlihat nama-nama WiFi yang tertangkap oleh laptop saya. Nama WiFi dari modem juga sudah terlihat. Di sini ada dua, yakni yang pertama adalah yang frekuensinya 2,4 GHz, kemudian yang di bawahnya yang ada 5G-nya ini adalah WiFi dengan frekuensi 5 GHz. Teman-teman bisa menghubungkannya dengan salah satu, namun saya akan menggunakan yang 2,4 GHz. Ya, kita konekkan di sini. Kemudian kita masukkan passwordnya. Ini tadi ada di belakang atau di bawah modem tadi ya. Memang agak susah nama passwordnya. Jika sudah, maka kita klik next. Kita telah tersambung dengan WiFi yang frekuensinya 2,4 GHz. Kemudian kita buka browser. Demikian juga jika teman-teman menggunakan HP. Masukkan alamat IP webnya, yaitu 192.168.1.1. Ini tadi ada di belakang atau di bawah modem ya alamatnya. Ya, kita telah masuk ke halaman login, masukkan username dan passwordnya yang juga ada di bawah modem, yakni username-nya user dan passwordnya user1234. Kemudian kita klik login. Kita telah masuk ke halaman modem. Yang perlu diperhatikan di sini adalah modelnya.
Kemudian kita klik network atau jaringan. Pastikan kita ada di menu WLAN setting sebelah kiri ini. Untuk tipe ini ada dua frekuensi WiFi, yakni 2,4 GHz dan 5 GHz. Jika yang lama hanya ada 2,4 GHz. Pertama saya akan setting terlebih dahulu WiFi yang 2,4 GHz. Kita klik 2,4 GHz Advance. SSID name ini adalah nama WiFi dari yang 2,4 GHz. Ini adalah nama bawaannya. Ini juga tadi ada di belakang atau di bawah modem. Ini akan kita ganti. Kebenaran saya telah mencatatnya. Akan saya ganti dengan UTRNet 2,4 GHz atau 2,4G. Kita copy, kemudian kita tempel atau kita pastikan. Selanjutnya untuk security policy, di sini saya menggunakan yang ini ya, yang ada PSK-nya, ini katanya lebih aman. Sementara untuk WPA algoritme ini saya tidak mengetahuinya, namun saya biasanya menggunakan yang sebelah kanan, melihat tutorial yang lain. Sementara passphrase ini adalah passwordnya, ya, ini juga adalah password bawaan dari modem. Coba kita lihat ya, kita copy. Dan kita pastikan coba di sini. Nah, ini adalah password bawaan modem yang juga tadi ada di bawah modem. Selanjutnya akan saya ganti dengan ikan patin. Password ini minimal 6 karakter ya. Kita copy, kemudian kita pastikan. Setelah itu kita apply atau kita terapkan. Setelah ini maka laptop ini sudah tidak terhubung lagi dengan internet karena nama WiFi dan passwordnya telah berubah. Coba kita klik yang 5 GHz Advance ini. Nah, sekarang kita tidak terhubung dengan internet dan kita tidak bisa melakukan setting yang frekuensinya 5 GHz. Untuk itu kita perlu login ulang ke WiFi yang baru. Untuk itu kembali kita buka WiFi. Kemudian kita cari WiFi yang bisa terhubung dengan laptop ini. Kita lihat di sini nama WiFi UTRNet 2,4G sudah ada. Kita pilih yang ini. Kemudian kita konekkan. Masukkan kata sandinya atau password, yaitu tadi ikan patin. Kemudian next. Ya, kita telah terhubung dengan WiFi UTRNet 2,4G. Sekarang kita coba untuk browsing. Kita buka alamat antaranews.com, salah satu situs berita. Ya, sudah berhasil kita terhubung dengan situs antaranews.com. Coba kita sekarang kembali ke halaman login ke modem. Ini kita refresh. Apakah sudah berhasil terhubung dengan internet? Nah, sudah berhasil terhubung. Namun untuk memastikannya kita logout saja ya. Nanti kita login kembali. Ya, kita telah logout, kita kembali masuk. Username-nya user, kemudian passwordnya user 1234. Kita login. Kembali kita ke network. Sekarang kita akan setting WiFi yang 5 GHz. Kita klik 5 GHz Advance. Kemudian ini nama WiFi bawaannya akan kita ganti menjadi UTRNet 5G.
Ini juga kita samakan saja dengan yang 2,4G, 24G. Kemudian kata sandinya ini saya ubah. Ya. Ini yang bawaannya ya. Ini sama ya dengan yang sebelumnya, kata password bawaannya. Ini saya ubah menjadi ikan gurami. Ya, kita apply sekarang. Selanjutnya kita coba untuk mengetes atau mencoba WiFi yang 5G. Kita buka WiFi kembali. Kita hubungkan dengan WiFi yang 5G. Kata sandinya atau passwordnya adalah ikan gurami. Ya, kita klik next. Telah terhubung dengan WiFi UTRNet 5G. Kita coba sekarang buka situs berita detik.com. Situs berita detik.com telah berhasil kita buka, berarti kita telah berhasil melakukan reset modem dan melakukan setting modem. Demikian kawan-kawan tutorial ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah berkunjung ke UTRNet, sampai jumpa pada video yang berikutnya.